Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengelas evaporator AC ya, bocor tengah. Dimana kita tahu ya, untuk beberapa perbaikan ya untuk evaporator bocor tengah, biasanya mereka mengganti saja begitu, atau terkadang dia sarankan untuk ke tempat lain. Nah, di sini saya akan melakukan pengelasan evaporator yang bocor tengah ya. Ini bocornya di sini dan di sini ya bocornya. Nanti saya kelupas bagaimana cara pembocorannya. Dan sebelumnya juga saya beritahukan kepada teman-teman ya bahwa ya ini evaporator ya dengan pipa tembaga dan juga kisi-kisinya dari aluminium. Dan kita tahu untuk pipa tembaga dan aluminium merupakan penghantara suhu terbaik ya dua-duanya. Sehingga kalau kita menggunakan pemanas, dia akan cepat panas. Namun di sini biasanya pada saat kita melakukan pengelasan ya, kita mencari kebocoran di sini, titik kebocorannya. Setelah ketemu baru kita las. Nah, di sini kalau kita menggunakan pengelasan, ini tinggal pilih mau dikeringkan dulu atau boleh basah, cuma menggunakan alat las yang lebih panas. Nah, kenapa? Di sini begitu kita las ya, kalau pemanasnya tidak panasnya cepat, dia nanti akan berubah, dia akan menyedot panas sekelilingnya. Kita tahu juga kan, saya katakan tadi bahwa ini pengantar suhu terbaik sehingga tersedot. Sehingga pada saat melakukan pengelasan kita harus benar-benar memilih alat las yang bagus ya. Ini sekarang saya akan coba bagaimana kita mengelas dengan ini dengan tos ya, dengan gas kaleng, kemudian juga ini dengan blender ya, dengan alat las ini ya. Nah, sekarang nanti saya akan praktekkan bagaimana cara pengelasan yang terbaik ya. Sekarang saya akan kelupas dulu di sini yang bocor dua ya. Mari. Ini baru saja dilakukan perendaman ya. Titik bocornya adalah di sini, dan satu lagi titik bocornya ada di sini. Ya. Ini sengaja saya kasih depan ya, seolah-olah bocor di sini. Ini juga di sini ya. Saya kasih bocor tadi ya. Kemudian yang ini saya akan las dengan menggunakan tos ya, atau gas kaleng ya. Gas kaleng. Di sini akan menggunakan oksigen ya, dengan menggunakan blender oksigen ya. Nah, di sini saya akan lakukan pengelasan ya. Ini apinya cukup besar ya. Ya, setelah sini. Baru dipanaskan begini, baru dia turun. Nah, kita panaskan, baru dia meleleh. Ya, lama ya. Oke. Nah, itulah ya, kalau kita menggunakan tos ya,
hasilnya seperti ini tidak maksimal. Walaupun kita tambah sendok seperti ini, dia tetap akan lama. Karena saya sudah katakan tadi bahwa tembaga dan aluminium pengantar suhu terbaik, sehingga pada saat kita ngelas itu panasnya akan berkurang karena semua yang ada di sini, dingin yang ada di sini tersedot semua, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya akan melakukan pengelasan ya dengan menggunakan tus ya. Ini lubangnya sudah besar, walaupun kita kasih sendok segini nih, tujuannya nanti seperti sendok sini ya, untuk diselipkan di sini ya. Ini tujuan ini ya. Tetap sekarang saya coba dengan menyelipkan sendok sini ya. Nah, saya akan lakukan ya dengan menyelipkan sendok di sini. Sendoknya sudah merah dia tetap ya. Nah, itulah hasilnya ya. Dia akan lama, dia tetap pakai sendok ya. Jadi intinya, bila kita menggunakan gas kaleng ini ya, untuk mengelas dengan gas kaleng ini, sebaiknya ini dikeringkan dulu, atau kita menggunakan gas oksigen. Nah, ini contoh. Sekarang kita contoh dengan menggunakan ya, ini dalam keadaan kering ya. Ini dalam keadaan kering ya, kita contohkan ya. Nah, sekarang saya akan las. Ini pasti cepat dia. Walaupun tanpa sendok dia akan cepat. Dia akan cepat lumer dia. Nah, itulah untuk pengelasan evaporator, sebaiknya dikeringkan dulu ya. Dikeringkan, setelah kita tahu titik bocornya, kita keringkan dulu, baru kita las. Selanjutnya boleh kita kasih sendok di belakangnya sebagai seng lah, untuk sebagai penahan panas baliknya. Nah, sekarang saya akan lakukan pengelasan dengan menggunakan oksigen ini ya. Sekarang saya akan lakukan pengelaskan dengan menggunakan oksigen ya. Ya, itu hasilnya ya. Ini ya, ini yang tadi menggunakan dengan gas kaleng ya, tos ya. Sekarang saya akan las menggunakan blender ya. Ini sendoknya saya cabut ya. Sendoknya saya cabut ya. Saya baru saja melakukan ya, untuk mengelas ulang yang tadi menggunakan gas kaleng, gas tos ya. Akhirnya saya ulang tadi dengan tos itu berjendol ya. Selanjutnya ini bocor ya di sini ya, bolong ya. Ini selanjutnya kita tutup dengan menggunakan aluminium foil ya. Ini aluminium foil ini kita gunting, letakkan di sini ya. Nih. Nah, kita tutup sini ya. Nah,
Kita tutup di sini. Nah, jadi kelihatan manis, tujuannya agar tidak muncrat-muncrat keluar. Dan kalau tidak di sini nanti dia akan turun ke kisi-kisi sini sehingga ada masalah. Saya rasa itu ya. Saya telah berbagi pengalaman bagaimana cara mengelas evaporator yang bolong tengah. Kalau saya ulangi, kalau menggunakan tos sebaiknya evaporator kita keringkan dulu ya, baru kita las. Kalau kita tidak maksudnya tadi setelah kita melakukan perendaman melihat kebocoran. Kemudian juga kalau kita menggunakan mau segera, kita harus menggunakan blender ya, menggunakan gas nitrogen, itu akan cepat panas, itu hasilnya juga sudah terlihat. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.